الحسن وحباب خديجة بن محمد الهندوان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قدشات غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بعلوي وأصوله وفروعه رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنه ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وإياك والتفكر في ذات الله تعالى وصفاته من حيث تطلب الماهية وتعقل الكيفية. فقلما ولع ذلك أحد إلا وهوى في مهاوي التعطيل أو تورط في تورطات التشبيه. وقد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروه قدره حق قدره. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah, jauhilah untuk merenungi, memikirkan akan zat Allah dan sifat-sifat min haitsu tatlul mahiyah, sifat-sifat yang secara zahir itu mirip-mirip makhluk, ya. Kenapa? Faqallama wala adalik, sangat jarang, kebanyakan orang yang dia ini jatuh kepada hal tersebut. Artinya memikirkan kayak apa sih Allah itu, mikirkan seperti itu. Kebanyakan mereka ini akan jatuh di dalam mahawi ta'til, jurang-jurang ta'til. Ta'til ini akhirnya meniadakan Allah. Ta'til. Oke. Yang ini ya. Jadi tidak ada orang yang memikirkan hal tersebut kecuali dia akan jatuh di dalam mahawi ta'til, jurang-jurang ta'til. Ta'til itu artinya menyatakan Allah itu yang penting nggak boleh mikir Allah sudah. Sampai-sampai dia jangan bilang Allah punya kudrat, ya, jangan gini. Itu tambah bahaya. Ya. Atau tawarrata fi tawarrutati tashbih, dia akan jatuh di dalam penyelewengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena setiap yang kita pikirkan itu rata-rata yang pernah kita lihat atau kita dengar.
atau kita sentuh, atau kita cicipi, itu yang kita pikirkan. Nah, semua itu makhluk. Orang Hindu, mereka ini bebas untuk mikirkan, menghayalkan Tuhannya kayak apa. Sehingga jangan heran bentuk patung itu macam-macam. Karena mereka bebas untuk memikirkan atau membentuk Tuhannya menurut akal liarnya mereka. Dalam syariat Islam nggak boleh. Ya. Sehingga dalam hadis Nabi bersabda, tafakkaru fi ayatillah. Tafakurlah kalian pada ayat-ayat Allah. Arti ayat di sini itu ayat khalqiyah, ayat ciptaan, atau ayat kauniyah. Ayat kauliyah, ayat kauniyah. Ayat kauliyah yaitu memikirkan ayat-ayat di Quran. Atau ayat kauniyah artinya ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam ini, pikirkan. Yang mana kemarin telah kita bahas. Tafakur itu bermacam-macam telah kita bahas. Itu semua pada hal-hal yang hubungannya dengan makhluk. Silahkan. Dengan itu Anda akan kenal Allah. Ketika kita mengenal makhluk, sehingga Allah berfirman, "Qulinduru madza fis samawati wal ard." Katakan ya Muhammad kepada mereka, perhatikanlah, lihatlah apa yang ada di langit dan bumi. Dengan itu Anda akan yakin mereka tidak ada dengan sendirinya. Mereka tidak bergerak dengan sendirinya, tapi ada yang menjadikan, ada yang menggerakkan. Dari situ muncul Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Nah, itu silakan tafakur pada makhluk Allah. Tapi wala tatafakkaru fi dzatillah. Dalam hadis Nabi melanjutkan, jangan sekali-kali memikirkan akan zat Allah. Ini yang berbahaya. Akhirnya mikir, berarti Allah kayak gini, itu enggak boleh. Kenapa? Karena termasuk sifat wajib bagi Allah mukhalafah lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Sehingga apapun yang terlintas di otak kita, Allah enggak seperti itu. Karena yang terlintas di otak manusia itu adalah sesuatu yang pernah dia lihat, makhluk, atau yang dia dengar, makhluk, atau yang dia sentuh. Bisa jadi gabungan-gabungan itu dia rekap sendiri. Nah, enggak seperti itu. Loh Ustaz, bagaimana saya ini cinta Allah? Terus kayak apa saya mau menghayal yang saya cintai ini? Ada yang seperti itu orang. Maka di sini Allah memunculkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau memikirkan sesuatu yang kita cintai, cukup pikirkan Nabi Muhammad. Karena itulah kita tidak apa-apa untuk memikirkan, menghayal Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Justru itu bagus. Disebutkan dalam kitab, matanya Nabi seperti ini. Hitamnya mata Nabi itu sangat hitam, putihnya itu sangat putih, dan ada guratan-guratan merah. Kata ulama, kenapa ada guratan merah? Karena sering nangis di tengah malam, sering menangisin nasibnya umat ini, sehingga mata beliau tidak putih bersih, ada kemerah-merahannya, dan menunjukkan kurangnya beliau tidur malam. Dahinya lebar, rambutnya bergelombang, tidak terlalu lurus, juga tidak keribu, tapi bergelombang. Panjangnya itu kalau antara telinga sampai pundak, bisa jadi antara keduanya. Ya, badan beliau tegap, kemudian lebar atau luas antara pundaknya. Nah, itu kita bayangkan nggak apa-apa. Kita cinta Nabi, kita menghayal Nabi kayak apa. Saking dirinya sampai ke bawah mimpi, bagus. Tapi menghayal Allah tidak boleh. Menghayalkan kayak apa sih Allah nggak boleh. Cukup Anda
memikirkan ciptaan Allah, maka di situ akan menghasilkan Anda akan kenal siapa penciptanya. Nah, bagi orang-orang yang di awal dia untuk tafakur, itu yang dipikirkan adalah apa yang terjadi di alam ini. Penciptaan hujan, penciptaan siang dan malam. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an akhir-akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatin liulil albab, di situ sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Untuk orang-orang yang berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallah, itu mereka-mereka yang sering ingat kepada Allah qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri atau duduknya, wa ala junubihim, atau ketika berbahnya, wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur dalam penciptaan langit dan bumi. Setelah tafakur dan berzikir itu langsung muncul ucapan dari mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, pasti ada hikmahnya. Apa itu? Untuk memberitahu kita bahwasanya Engkau itu ada, untuk ngasih tahu kita ada Allah. Buktinya ya, berapa banyak kita itu punya rencana tapi gak sampai 50% itu terjadi. Berapa banyak orang tua itu pengen semua anaknya sukses, tapi lihat apakah semua sukses? Tidak. Buktinya apa? Ini bukti Allah yang ngatur, bukan kita. Kita semua pengen jadi orang kaya, jadi orang yang ahli ibadah, semua pengen. Cuman gak semua dapat meraih. Kenapa? Ada Allah yang ngatur. Dari sini kita tetap usaha, tapi yang final, yang menentukan itu Allah, bukan kita. Ya, istilahnya itu lanat tadbir wa ilallah, lanat tafkir wa ilallah tadbir. Kita ini cuman berusaha dan berpikir, tapi yang ngurus adalah Allah. Silahkan kita mau usaha, mau ini silahkan, tapi tidak terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Wala tasya'una illa ayyasha Allah, dalam Al-Quran. Dan kalian tidak akan berkehendak kecuali yang terjadi adalah kehendak Allah. Jadi sini manusia silahkan ikhtiar, tapi jangan lupa pasrah. Ikhtiar orang yang cerdas, orang yang kuat, punya modal besar, itu tidak berguna selama dia nggak tawakal. Kalau dia tawakal, dia akan tenang. Ya Rabb, ini sudah usahaku, hadal juhdu minni wa alaika tuklan, dan sisanya kami pasrahkan kepada Engkau. Maka di situ kalau dia gagal, dia sabar, nggak putus asa. Kenapa? Yang menentukan Allah. Kalau dia berhasil, dia nggak jumawa, nggak menganggap oh ini karena saya, enggak. Semua karena Allah. Jadi dua keadaan ini baik. Berhasil baik untuk dia, gagal juga baik untuk dia. Kenapa? Dia pasrahkan kepada Zat yang Maha mengatur. Sambil mengatur husnudzon, pasti ada hikmah di balik ini. Itu sifat seorang muslim. Kemudian dikatakan di sini, wahada ma qasadna dzikrahu min adabi hadil wadhaif, dan inilah apa yang kami niatkan di dalam menyebutkannya daripada adab-adab berzikir dan tafakur. Dan tujuan semua wirid itu, semua wirid ini Anda baca Quran tiap hari, Anda baca sholawat tiap hari, Anda sholat sunnah, rawatib, duha, tahajud, Anda puasa, itu semua wirid ya. Wirid itu bukan cuma bacaan. Segala amal ketaatan yang menjadi rutinitas itu namanya wirid. Tujuan semua wirid itu apa?
Innama huwal hudur ma'allah. Intinya Anda hadir bersama Allah. Jangan sampai lalai dari Allah. Habis baca Quran, capek, tutup, sholawat. Habis sholawat, baca kitab. Habis baca kitab, sholat sunnah. Habis sholat sunnah, apa? Semua perbuatan-perbuatan dia pindah dari taat ke taat, taat ke taat. Tujuannya apa? Agar dia tetap hadir bersama Allah. Karena cukuplah ayat Allah tentang fadilah dzikir itu. Allah berfirman, "Uzkurun fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kalian. Bagai apa hikmahnya Allah ingat kita? Doa Anda terkabul, Anda tercegah dari maksiat, hajat Anda kelar kalau Allah ingat Anda. Kapan Allah ingat kita ya Ustadz? Ketika kita ingat Allah. Pas kita ingat Allah, disitulah Allah ingat kita. Sesuai tadi, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Ya, semua ibadah intinya dzikir. Sehingga ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mujahidina afdal?" Ya Rasulullah, orang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah itu yang paling baik yang kayak apa sih? Apa yang perkasa? Apa yang kuat gulatnya? Apa yang punya senjata lengkap yang terbaik? Apa yang paling banyak membunuh musuh? Yang terbaik yang bagaimana? Apa kata Nabi? Aktsaruhum dzikron lillah. Mujahid yang paling baik, paling utama, yang paling banyak ingat Allah waktu jihad. Yang paling banyak ingat Allah waktu jihad. Itu yang terbaik. Tanya lagi sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, ayyus shaimina afdal?" Orang berpuasa itu macam-macam. Yang paling baik itu yang kayak apa? Kata Nabi, aktsaruhum dzikron lillah. Yang paling banyak ingat pada Allah waktu puasa. Tanya lagi sahabat itu, ayyul musaddiqina afdal? Orang yang sedekah itu macam-macam. Siapakah yang terbaik dari mereka? Kata Rasulullah, aktsaruhum dzikron lillah. Yang paling banyak ingat Allah. Intinya, Muslim yang terbaik adalah Muslim yang hubungan dengan Allah erat. Kapan itu? Ketika dia tidak lalai dari Allah. Kapan seorang itu lalai? Ketika dia tidak berzikir padanya. Karena itulah sering saya bilang, tasbih itu jangan dipegang hanya habis sholat. Berarti kurang zikir. Subhanallah, subhanallah. Selesai taruh lagi. Kapan? Nanti asar lagi saya ambil lagi. Itu namanya kurang zikir. Lain waktunya ya megang HP. Enggak seperti itu. Seseorang yang muslim itu banyak zikir. Saya kasih contoh seorang sahabat, Abu Darda. Sayyidina Abu Darda itu tiap hari zikirnya itu 70.000 la ilaha illallah. 70.000. Beliau punya satu kantong isi biji kurma 1.000. Itu keluar masuk sampai 70 kali. Satu hari loh itu. Banyak sahabat itu ahli dzikir. Kenapa? Karena mereka takut jadi munafik. Allah mensifati munafik itu dengan 3 sifat dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri menuju sholat, berdirinya males-malesan, terpaksa. Biar dianggap muslim, ya terpaksalah hadir sholat. Biar dianggap muslim. Padahal nggak muslim dia. Cuman menampakkan Islam. Yura'unan nas. Mereka senang pamer amal baik kepada orang. Kenapa? Biar dianggap orang baik. Biar dianggap muslim. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir pada Allah kecuali sedikit. Paling habis sholat selesai gak zikir lagi. Nah itu, mereka khawatir kena itu. Sehingga sahabat ini berlomba-lomba banyak-banyakan zikir.
Karena itulah jangan sampai sunnah dzikir banyak ini hilang di rumah kita, jangan. Ya. Ada seseorang syarifah yang sekarang masih hidup di Pontianak itu beliau tiap hari 10 juz, 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, sampai ada yang macam-macam yang Quran yang besar itu tiap 3 hari hatam Quran, belum sholawatnya, belum istighfarnya. Masya Allah, yang seperti ini yang kita iri. Lusat kapan ngerumpinya, kapan nonton sinetronnya? Nggak ada jadwal sinetron, nggak ada jadwal ngerumpi, nggak ada. Mereka sibuk dengan Allah. Ketika seseorang itu fokus dengan Allah, maka Allah jadikan sekeliling orang soleh tadi fokus dengan orang tersebut. Kalau sudah seseorang itu fokus kepada Allah, maka Allah jadikan sekeliling orang yang di sekitar orang soleh tadi fokus pada dia. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Dalam hadis qudsi disebutkan Allah Ta'ala berfirman kepada dunia. Dunia itu waktu diciptakan, Allah berfirman kepada dia. Ini ada hadisnya. Apa kata Allah Ta'ala? Ya dunia, wahai dunia, ukhdumi man khodamani, layanilah orang yang melayani aku, yang fokus hidupnya hanya untukku, maka layani dia. Artinya jangan bikin repot dia nyari engkau, datengin dia. Wastakhdimi man khodamaki, dan perbudaklah siapapun yang melayani engkau, yang tiap hari hanya ngejar engkau, bikin dia budakmu. Tapi yang dia melayani aku, maka layanilah dia. Ini sistem dalam alam ya, sistem di alam ini aturan Allah, nggak berubah Pak, nggak berubah sistem Allah. Ya, sehingga dalam hal ini mari kita fokus, ya, fokuskan kepada Allah. Kerja silahkan, niatkan hanya untuk Allah. Orang yang kerja dengan niat mencari halal, dengan niat pengen membantu pondok, membantu masjid, membantu majelis ilmu, menyantuni fuqara masakin, kerja dia bukan nyari dunia, tapi nyari akhirat. Kerja dia itu bukan nyari dunia, dia nyari akhirat. Tapi tadi niatnya harus penting. Niat ini penting, karena niat itu merubah amal yang mubah jadi sunnah. Kenapa sampean tidur? Ya, saya mau niat nanti malam mau tahajud, sehingga saya tidur lebih awal. Tidur dia berpahala. Kenapa? Karena niatnya untuk ibadah. Orang makan mubah. Kenapa makan? Ya niat biar kuat ibadah, Ustaz. Makan Anda pahala. Makan Anda dapat pahala. Kenapa? Sesuai niat. Ya. Nah, kemudian kita kan di sini. Nah, jadi tujuan daripada wirid, bahkan rohnya wirid itu adalah hadir bersama Allah. Karena itulah usahakan ketika engkau membaca zikir, hadirkan hati. Ya, ada seseorang murid bilang, "Ya Syekh, saya ini kalau wiritan, kalau berzikir, sholawat, istighfar, pasti ngelamun, pasti khoyal kemana-mana. Kadang-kadang sambil megang HP, sambil nonton berita, tapi tasbih gerak terus." Kata Syekh itu, bersyukurlah kepada Allah yang menjadikan lisanmu tetap dzikir. Untuk hati gampang aja itu. Jangan sampai, oh nggak boleh, masa depan TV dzikir, nggak usah dulu ah. Kapan dzikirnya sampean? Sudah hati nggak dzikir, lidah nggak dzikir juga. Nah, ini penting. Kalau kita nggak bisa ngambil semuanya, jangan ditinggal semua. Kadang-kadang godaan setan gitu, wah sampean ini HP-an kok megang tasbih. Bingung naruh HP apa naruh tasbih nih? Kayaknya tasbih ditaruh sih, nanti aja ya, HP-an dulu.
HP kena 2 jam, Pak. Pas tasbih 5 menit ngantuk sudah dia. Maksudnya apa Ustaz? Tetap Anda berzikir. Ya, HP tangan kiri, tasbih tangan kanan. Tidak apa-apa. Anda zikir. Ustaz, kayak apa? Hati belum zikir, belum levelnya sampean. Untuk menggabungkan dua ini belum levelnya. Anda lisan dulu aja, biasakan. Nanti ada waktunya Anda lisan dan hati. Kalau Anda tinggalkan dua-duanya, kapan Anda berzikir? Dia bersyukur yang menggerak kepada Allah, yang menggerakkan lidahmu untuk berzikir. Itu nikmat besar. Nikmat besar. Walaupun di depan televisi. Itu aja. Sehingga fa in wadabta walan tasila ilaihi ma lam tasuk tariqah, dan tidak bisa engkau bisa nyampe kepada hadir bersama Allah selama engkau tidak ngikutin jalurnya yang benar. Apa jalurnya itu? Yaitu fi'lul a'mal ad-dhahirah, mengerjakan amal ya dengan memaksa hadir, maksakan diri untuk hadir. Ngelamun, bayangkan pasar lagi, ayo balik lagi. Minimal apa? Minimal Anda ngartikan yang Anda baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nanti ngelamun lagi, paksakan lagi, la ilaha illallah. Seperti itu. Subhanallah, maha suci Allah. Itu hati ngartikan. Lidah mengucapkan subhanallah, hati mengartikan. Itu minimal hadir, minimal. Kalau mau lebih lagi ada. Ya. Sehingga ada kalanya orang itu saking nikmatnya zikir sampai dia ini tidak terasa dengan sekeliling. Sama dengan orang pas dia nonton bola dan ini klub yang paling dia gemari. Itu kebelet pipis gak terasa, Pak. Nanti selesai prit baru kebelet pipis lah, lapar lah. Loh, kenapa gak tadi? Iya, lagi fokus. Orang yang menikmati zikir gak terasa apa-apa. Bahkan sampai kadang-kadang gak merasa lapar. Kenapa? Menikmati zikir. Sama anak yang main PS5 tuh, ya sudah gemar dia, itu gak lapar itu. Pas habis seisi Pak, sudah ya nak ya, sewanya selesai, baru lapar dia, baru ngeluh ini. Kenapa? Sudah menjadi kegemarannya. Dan bersyukur orang yang gemarnya itu zikir, gemarnya baca Quran, gemarnya sholat sunnah, itu bersyukur. Saya nggak terbiasa, biasakan. Saya ingat di pondok itu, kalau anak-anak yang baru yang sumpek, pengen pulang ya, sumpek di pondok, itu suruh apa? Suruh ngaji, ayo sholat, ambil wudhu, ngaji. Loh, ini saya sedang sumpek kok suruh ngaji. Ini apa ngaji? Tujuannya apa? Biar dia terhibur dengan ngaji. Orang sekarang maaf, kadang-kadang nyari hiburan di tempat maksiat. Pulang bukan tambah tenang, tambah sumpek. Dia nyari healing di tempat maksiat, pulangnya tambah sumpek. Kenapa? Bikin murka Allah, bagaimana bisa tenang? Sementara Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah hati bisa tenang. Tanpa itu nggak mungkin tenang. Sehingga sampai sekarang itu healing nomor 1 paling tinggi, healing itu apa? Majelis ilmu. Healing yang paling tinggi nggak ada yang bisa nyanyi sampai sekarang. Apa itu? Hadir majelis ilmu. Kenapa? Di situ hati Anda tenang, nggak mikir macam-macam. Nanti pulang baru mikir macam-macam, mikir ini itu. Kalau sudah pulang, kalau sudah sini enak tenang. Ya Allah. Sehingga disebutkan murid-muridnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Itu mereka ini setelah wafatnya sang guru, mereka mengatakan, kami ini nggak sadar kalau kami ini masih di dunia kecuali setelah wafatnya guru kami. Waktu beliau ada kayak di surga terus itu loh. Pas beliau meninggal, iya di dunia berarti kita masih. Saking nikmatnya. Ya Allah, ya. Kemudian fa in wadabta ala hada
kalau engkau istiqomah menghadirkan hati ketika baca Quran, ketika sholat, ketika baca istighfar, ketika sholawat, istiqomah hadirkan hati, wasyiatka anwarul qurbi, maka engkau akan diliputi cahaya-cahaya kedekatan kepada Allah. Wa fadat 'alaika ulumul ma'rifah, dan disiramkan kepada engkau ilmu-ilmu ma'rifat. Nah, ini bagi yang sudah betul-betul istiqomah, Pak. Yang fikihnya beres, tauhidnya beres, tinggal dzikirnya baru dapat. Sekarang enggak, kebanyakan orang pengen loncat langsung. Saya enggak mau sholat, dzikir aja, enggak dapat apa-apa sampean. Sholat enggak, puasa enggak, dzikir aja, enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia langsung kelas SMP. SD enggak, langsung SMP. Kayak apa bisa pinter sampean? Semua itu harus ada jenjangnya. Orang mau bikin rumah pondasi dulu, ini langsung bikin atap dulu, selesai ambruk dia. Sehingga dalam hal ini penting, semua ada prosesnya. Ya. Dzikir itu ketika yang wajib sudah beres, sholatnya beres, ya, puasanya beres, sudah belajar yang wajib-wajib, baru ditambahi banyak dzikir. Ya, sehingga dalam hal itu orang yang dia ahli dzikir maka akan mendapatkan ilmu-ilmu yang nggak pernah didapat di kitab-kitab. Ya, ilmunya langsung dari Allah Ta'ala. Ustaz, ada dalilnya kah? Ada. Allah Ta'ala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, dalam surah Jin itu juz 29. Dan sungguh jika mereka itu istiqomah 'ala thariqah, dalam jalur yang benar, istiqomah dalam jalur yang benar, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan memberi mereka minum dengan air yang jernih. Kata ulama tafsir mengatakan air jernih ini ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat ini ilmu sir, rahasia. Nggak boleh dibuka kecuali untuk yang sama selevel dia. Karena itulah nggak ada. Ayo, ya, saya ada pengajian apa? Ilmu ma'rifat. Bagaimana pengajian ilmu ma'rifat? Ilmu ma'rifat nggak diajarkan. Tapi dia pemberian langsung dari Allah. Kalau dia pantas, Allah ngasih dia. Bukan Anda yang ngasih, siapa Anda? Tapi Allah yang ngasih. Ada kalanya gurunya nggak nyampe-nyampe, muridnya sudah nyampe. Ada. Gurunya nggak nyampe-nyampe, muridnya nyampe. Kenapa? Ngamalkan. Si murid ngamalkan. Si murid apa yang diucapkan oleh ngamalkan, sehingga dia dapat. Yang gurunya nggak ngamalkan, nggak dapat. Di sini setiap orang yang hadir di majelis itu pemberian dari Allah beda-beda, tergantung kesiapan di sini. Sehingga Nabi pernah bersabda, innama ana qasim wallahul mu'ti, aku hanya membagikan ilmu, yang ngasih pemahaman itu Allah Ta'ala. Ada kalanya pemahamannya tinggi, ada kalanya biasa, itu Allah yang ngasih. Kalau aku cuma membagi ilmu aja, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian wa inda dzalik yuqbilu qalbuk ala Allah Ta'ala, dan ketika itu, ketika sudah tercurahkan ilmu ma'rifat kepada engkau, maka hatimu hanya fokus kepada Allah. Full, nggak ada selain Allah, nggak ada. Ini yang beberapa, ada sebagian ulama yang punya qasidah, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi rabbi, cukup bagiku Tuhanku, jallallah, Allah yang maha agung, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku selain Allah. Hanya Allah yang di sini, nggak ada yang lain. Ma fi qalbi ghairullah wa Muhammad sallallahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan wali ini. Itu qasidahnya wali, Pak. Ya. Sehingga kalau kita baca itu, kalau kita tahu artinya, kayak gini ya. Cuman kita hanya membenarkan, merasakan sih belum. Karena itu perlu peningkatan.
Sehingga yang dalam hal ini yasirul hudur ma'allah, hadirnya bersama Allah itu sudah menjadi sifatnya dan wataknya. Sifatnya wali itu, wataknya wali itu, mereka setiap detik butuh pada Allah. Beda kalau orang awam, kayak kita ini orang awam, butuhnya kapan? Ya pas ada hajat, pas pengen mobil, dzikir, astagfirullah, ya rozak, ya rozak, ya rozak, terus sampai dikabulkan dia punya. Alhamdulillah mobil selesai, nggak ya rozak lagi, selesai sudah, wiridnya taruh. Ya, itu kita pas ada hajat baru butuh. Tapi orang wali enggak. Wali itu tiap detik butuh Allah. Tiap detik butuh Allah. Kenapa? Karena dia merasa dia ini setiap detik itu Allah kasih terus. Apa? Nafas, edaran darah yang lancar, ya. Kemudian jantung yang berdetak terus. Itu yang dohir ya. Belum nikmat yang batin seperti iman. Anda dapat taufik, dapat hidayah, dijaga dari maksiat. Itu kenikmatan yang kapanpun bisa Allah cabut. Sehingga khawatir jangan dicabut ya Rob. Butuh kita itu jangan sampai dicabut ini, jangan sampai dicabut. Sehingga wali itu butuh terus pada Allah. Nah, kalau kita kan enggak, menganggap ya wajar Ustaz, nafas itu ya wajar. Padahal kapanpun Allah kalau memberhentikan 10 menit aja, kejut-kejut dia. Kejut-kejut dia kalau sudah Allah berikan 10 menit aja. Siapa yang bisa menggerakkan itu kalau bukan Allah Ta'ala? Nah, ini harus kita pikirkan. Bagaimana kita ini nggak bisa lepas daripada nikmat Allah. Karena itulah setiap detik wajibnya harusnya butuh terus. Tapi tadi nggak kenal kepada Allah, maka nggak bisa butuh full. Orang-orang yang kenal Allah pasti dia hanya butuh pada Allah. Kenapa nggak butuh manusia? Karena dia tahu manusia dia, orang kaya itu butuh pada Allah. Yang bikin dia kaya Allah. Yang gerakkan dia untuk ngasih kita Allah. Kita dempet terus ke dia, tapi Allah nggak gerakkan hatinya, tidak mungkin keluar sepeser pun dari kantongnya untuk kita. Kenapa? Karena Allah yang gerakkan hati dia. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, semuanya itu Allah yang megang remote-nya. Kenapa kita minta kepada yang digerakkan oleh Allah? Minta kepada yang megang remote. Siapa? Allah Ta'ala. Kalau ngerti bagaimana alam ini yang ngatur Allah, maka Anda akan hanya butuh pada Allah, nggak butuh pada selain Allah. Kemudian sehingga orang yang sudah merasa nyaman, sifatnya itu, karakternya dia dan wataknya dia itu sering bersama Allah, maka dia merasa nyaman dengan Allah. Kalau sudah merasa nyaman dengan Allah, kata beliau, fayasirul tatakallaful hudur ma'al khalaq indal haja ilaih. Kalau ada manusia di sampingnya, dia ini kurang senang. Istilahnya kurang senang itu memaksakan diri. Padahal dia senang itu sendiri. Dzikir sendiri, senangnya itu, nikmatnya di situ. Pas ada orang yang ngajak ngobrol, memaksakan diri dia untuk hadir biar bisa paham omongan orang ini. Padahal dia kapan pulangnya ini? Ini saya nggak betah ini sudah. Orang yang dia betah dengan Allah pasti nggak betah dengan makhluk. Dan orang yang sudah betah kumpul dengan makhluk nggak betah dengan Allah. Dia akan takut sendirian. Kenapa? Senang rame, terbiasa rame, takut sendirian. Jika kalau terbiasa sendirian bersama Allah, maka dia nggak senang rame-rame. Dia nggak senang rame-rame. Kecuali yang rame ini ingat Allah semua, senang dia. Tapi kalau rame-rame bahas ini, bahas itu nggak senang. Untuk apa? Nah, itu ciri-cirinya. Dan itulah kebanyakan orang-orang soleh itu senang uzlah, senang menyendiri di rumah. Ya, tidak keluar kecuali hajat penting. Kalau nggak ada hajat nggak keluar dia.
Bahkan ada seorang ulama itu keluarnya itu hanya Jumatan. 5 waktu dia kerjakan dengan keluarga berjamaah di rumah. Kok bisa Ustaz? Untuk jaga sininya, jaga hatinya itu. Dan itu yang paling berat. Cuman bagi yang belum bisa itu, jangan niru-niru. Jangan niru-niru. Itu nanti ada penariknya sendiri, Pak. Aslinya itu ada sesuatu yang membuat dia demikian, itu ada, bukan bikin-bikin, tidak, bukan bikin-bikin yang demikian. Kemudian wahdar antatrukal amal biwirdin makhafata alla tadum alaih fa inna dzalika minal hamaghah. Hati-hati, jangan sampai engkau meninggalkan suatu amalan karena takut nggak bisa istiqomah. Itu termasuk bentuk kedunguan, kata beliau. Mbak, ayo tahajud. Nggak berani Ustaz, kenapa? Takut nggak istiqomah. Lu kerjakan walaupun sekali, kerjakan walaupun sekali. Nanti insya Allah jika Anda memaksakan diri untuk bangun malam, akan Anda nikmati itu suatu waktu nanti. Disebutkan salah satu ulama mengatakan, aku paksa diriku untuk bangun malam 20 tahun. Setelah itu baru aku menikmati bangun malam. 20 tahun dulu, Pak. Wallah. Ya. Sama kayak anak kecil, anak bayi itu, anak kecil itu kalau mau disuapin, wah rewelnya naudzubillah. Sampai ibu itu gendong kemana-mana hanya untuk 3 suap. Kenapa? Dia belum tahu nikmatnya makan. Setelah terbiasa dipaksa, merasa nikmat, gak perlu gendong lagi. Dia bilang makan mak. Nah lah. Dia yang nyari makan, bukan disuruh lagi dia. Kenapa? Sudah menikmati makanan. Ya, nah seperti itulah nafsu itu demikian. Paksakan dia untuk senang ketaatan, sehingga hiburan dia adalah ketaatan. Wa yanbaghi alla ta'mal fi kulli waqtin bihasabin nasyad wal faragh. Dan dianjurkan janganlah Anda mengamalkan suatu ibadah itu nunggu waktu luang. Kapan ngajinya saya Ustaz? Nunggu waktu kosong baru saya buka Quran. Kapan hadir pengajian? Nunggu waktu kosong dulu baru hadir pengajian. Kalau seperti itu nggak bisa Anda hadir. Pasti ada aja alasannya. Kalau nggak ada alasan, cari-cari apa alasan? Karena memang dasarnya malas dari awal. Orang yang nggak malas baca Quran, nunggu waktu luang, alasannya padahal harusnya, kata beliau, bal yang bagi antusamya syai'an tazidu alai indan nasyad. Hendaknya engkau menentukan, harus engkau paksa dirimu untuk akan ibadah itu sesuai dengan istiqomahnya. Dan wala tangkus minil kasal, ketika malas jangan dikurangin. Ya. Wirid itu perlu tahapan ya. Kalau memang nggak bisa 100, 10 dulu. Selesai kuat 100, Mas, bukan masalah kuat, bisa istiqomah nggak? Nggak bisa, jangan 100, di bawahnya aja. 50 ya, sudah 50 kuat istiqomah, insya Allah 40 hari dulu. Kalau sudah 40 hari Anda nggak meninggalkan, silahkan nambah 10, 60 tiap hari. Sampai 40 hari tambah 10 lagi, terus sampai wafat. Karena itulah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, beliau itu di puncak umurnya itu hatam Quran 1 hari 1 malam 8 kali hatam. 4 kali mulai subuh sampai maghrib, 4 kali mulai maghrib sampai subuh, nggak ada tidur. Apakah itu langsung dari waktu muda? Tidak. Itu proses, Pak. Semuanya perlu proses. Sampai di puncaknya 8 kali hatam sehari semalam. Ya, Masya Allah. Itu adzan.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمد رسول الله. يا رسول الله لا حول ولا قوة يا رسول الله. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rasul. Wa'alam anal musara ilal khairat. Insyaallah kita bahas bab yang selanjutnya akan datang insyaallah. Tidak ada paripurna, ada yang bertanya silahkan bertanya ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat apa? Melihat apa tadi? Oh. Ya. Ya, itu di kitab-kitab Maulid banyak tentang bagaimana perawakan Nabi. Kitab Maulid itu banyak. Cuman dalam hal masalah mimpi, ya ada kalanya orang mimpi lihat Nabi Muhammad seperti Kiai Fulan atau Habib Fulan, itu menandakan orang tersebut dicintai oleh Nabi. Ya, bukan berarti Nabi mirip dia, enggak. Kadang sering, oh saya mimpi Nabi tapi mirip Kiai Fulan.
Ustaz tahu dari mana dia itu nabi? Yang berbicara sini. Dalam surah An-Najm Allah Ta'ala berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati enggak akan berbohong apa yang dia lihat. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian meragukan apa yang hati lihat? Jadi dalam hal ini orang yang mimpi itu bukan sini yang lihat, tapi sini. Nah, hati itu langsung tahu ini Sunan Kalijaga ini, dan tidak pernah tahu orangnya. Yang foto sekarang palsu semua itu. Sekarang ada foto Kali Songo, siapa yang moto di masa itu? Tapi kalau mimpi pasti benar. Karena hati kalau sudah ngomong nggak mungkin bohong. Dari situlah orang yang mimpi Nabi itu langsung ngerti, oh ini Nabi Muhammad, oh ini Sayyidina Umar nih. Karena sini yang bicara. Sini yang bicara. Ya, hati itu yang ngomong hati. Terus kemudian untuk bagaimana Nabi kita Muhammad secara kholqiyah, sifat jasmaninya, ya, itu dalam hal tersebut seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab Maulid, ya, yaitu alifiyil mim, yaitu alifil anfi, hidungnya seperti huruf alif, ya, mancung nggak terlalu mancung, bukan mancung gaya Pinocchio itu, bukan, tapi ininya nampak jelas batang hidungnya. Kemudian mimiul fami, bibir mulut Nabi itu seperti huruf mim, ya, artinya tidak kecil, tidak terlalu lebar. Dan gigi beliau itu mufallaj itu enggak terlalu rapat gitu, enggak. Ada sela-sela kecil di situ. Sehingga disebutkan Nabi itu kalau ketawa itu hanya sampai nampak gigi gerahamnya. Enggak sampai beliau itu mulutnya terbuka apalagi terbahak-bahak, enggak ada. Nabi enggak demikian. Ya, enggak sampai demikian Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu di dalam masalah sifat-sifat kholqinya Nabi demikian. Ya. Untuk lebih detailnya, nah itu tidak terlalu detail memang. Untuk bagaimana nggak terlalu detail. Seperti yang mengatakan, oh ya, mimpi Nabi kayak Habib Umar seumpama. Itu bisa jadi dia mimpi Nabi mirip Habib Umar. Artinya Nabi Umar termasuk yang dicintai Nabi. Tapi bukan berarti wajah Nabi kayak Habib Umar, tidak demikian. Karena banyak yang mimpi Nabi dengan wajah ulama fulan itu banyak. Ya, itu banyak. Terus ada lagi pertanyaan? Nggih. Iya. Iya. Jadi untuk qobliyah waktunya itu sama dengan sholat fardunya. Qobliyah Isya sampai kapan Ustaz? Sampai sebelum adzan subuh. Kayak sholat Isya sampai sebelum subuh. Sampai kapan qobliyah dhuhur dilakukan? Sampai sebelum waktu asar. Nah, tapi kalau ba'diyah itu dimulainya setelah melaksanakan sholat fardu. Karena itulah boleh kita melaksanakan qobliyah setelah fardu, tapi nggak boleh mentakdim ba'diyah sebelum fardu. Sehingga bagi orang yang masuk masjid sudah dekat waktu iqamah, maka makruh sholat qobliyah.
karena nggak mungkin khusyuk, cepet-cepetan dia. Karena enggak apa-apa, Anda kerjakan aja nanti habis sholat fardu, dan itu bukan qadaan, tetap adaan. Ya. Bahkan Imam Romli dia menyebutkan boleh seseorang itu menggabungkan qobliyah dan ba'diyah di sholat yang sama, ya, dengan 4 rakaat sekali salam. Contoh, Anda sholat tadi umpama nggak qobliyah maghrib nih, nah, habis sholat fardu maghrib Anda langsung niat usolli sunnatal qobliyah maghrib wa ba'diyataha arba rakaatin lillahi ta'ala. 4 rakaat sekali salam, assalamualaikum, dapat 2 sudah, qobliyah dapat, ba'diyah dah dapat. Ya, karena kan dua sholat yang dia kerjakan. Tapi kalau Ustaz saya ini mau qobliyah asar, boleh nggak saya gabung dengan ba'diyah duhur? Tadi belum ba'diyah duhur, nggak boleh. Iya, yang boleh cuman 1 sholat yang sejenis. Ya. Pertanyaan lain? Ya. Iya. Sholat yang boleh digabungkan, sholat sunnah ya, yang digabungkan itu, yang penting bukan sama-sama punya waktu. Kalau sama-sama punya waktu nggak boleh. Kecuali tadi itu, qobliyah ba'diyah tadi kan punya waktu. Imam Romli yang membolehkan, yang lain nggak. Yang lain nggak boleh. Kalau Imam Romli membolehkan, hanya qobliyah ba'diyah. Ustaz, saya mau menggabungkan 2 rakaat witir dengan tahajud, Ustaz. Tidak bisa, Pak. Karena dua-duanya punya waktu khusus. Tapi kalau Anda menggabungkan yang punya waktu dengan sebab, boleh. Contoh, qobliyah dengan tahiyatul masjid, gabung lagi dengan sunnah wudu, boleh. Qobliyah dengan hajat, tahajud dengan istikharah, boleh. Kenapa? Karena istikharah, hajat itu yang punya sebab, bukan punya waktu. Ya, saat saya sholat id plus sholat duha sekalian, nggak bisa. Ya, langsung gabung id dan duha, nggak bisa, diborong semua itu. Karena duha punya waktu khusus, id punya waktu khusus, nggak bisa digabungkan. Seperti itu. Ya. Tanya lain? Oh ya. Berkaitan dengan belum daripada faktor. Iya. Kadang-kadang terlintas pada saat kita istighfar itu, kayak flashback gitu, slide gitu, bahwa kesalahan dosa kita, sehingga merasalah saya yang paling banyak dosa. Kemudian sampai kita berpikir, bukan berprasangka, berpikir akankah dosa saya ini diampuni oleh Allah. Iya. Saking banyak dosa kita. Iya. Nah, kemudian kalaupun seandainya kita misalnya katakan di masjid kita sudah beristighfar, kemudian kita keluar lagi bergaul, bermuamalah dan sebagainya, itu kan kembali lagi kotor, Ustaz. Kalau boleh kita analogikan atau contohkan kepada pakaian baru dicuci, baru disetrika, begitu kita pakai kotor lagi ya. Dalam hal ini bagaimana, apakah boleh kita punya pemikiran seperti itu, bahwa kita lah yang atau saya lah kalau akankah dosa kami diampuni? Iya. Jadi dalam hal ini seorang muslim itu harus takut kepada Allah, tapi jangan sampai ke ranah putus asa. Dan harus mengharap kepada Allah, tapi jangan sampai ke ranah pasti selamat. Kadang ada orang saking besarnya harapan sampai yakin surga. Insya Allah, tidak mungkinlah neraka saya.
ahli masjid masuk neraka. Itu nggak boleh. Sehingga dalam hal ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan tir ya waladi, wahai anakku. Beliau kalau nyebutnya murid itu anak. Tir ilallah bijanahaini al-khauf war roja. Terbanglah engkau menuju Allah dengan dua sayap, sayap takut dan sayap mengharap. Dua ini harus ada. Takut saja tanpa mengharap bisa putus asa. Aduh, masa diampuni? Akhirnya dia kayaknya mustahil Allah mengampuni saya. Itu dosa lagi itu. Dia menganggap Allah mustahil mengampuni saya karena terlalu besar dosa saya. Itu dosa baru. Apa? Putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kadang ada orang terlalu takut sampai merasa dirinya ini gak mungkin diterima, gak mungkin diberi tobat. Itu dosa baru. Kenapa? Dia suudzon pada Allah. Ini disebutkan dalam Al-Quran, wala yai'asu min rauhillah illal qaumul khasirun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi jangan putus asa. Harus diimbangi dengan pengharapan. Tapi pengharapan jangan sampai kepada wala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu bersih ya. Nah, jadi istilahnya wis pasti selamat, jangan. Mengharap boleh, imbangin dengan ini. Ibarat kata kalau darah rendah ya makan daging, ketinggian ya makan timun, itu aja. Jadi normal terus, netral. Waktu netral itulah iman stabil. Jadi saya nggak bilang ketika rojak terus imam naik, tidak. Rojak terlalu tinggi mengakibatkan dia menyelewengkan dosa. Sebagian guru-guru, ustadz, kiai-kiai itu cuman ngasih fadilah-fadilah. Ayo yang baca ini insya Allah dosa dia diampuni. Yang baca sholawat gini, itu tuh yang disampaikan. Nggak pernah disampaikan hati-hati ya, haram ya nggak sholat ya, haram ya Anda berdurhaka, haram ya, haram Anda buka aurat. Itu nggak pernah disampaikan. Sehingga dia merasa dirinya itu penuh dengan pahala toh. Tapi tidak pernah dikasih suntikan hati-hati dosa, hati-hati dosa, tidak pernah. Dari sini harus imbang. Iya. Jadi sombong akhirnya. Jadi harus imbang antara khauf dan roja. Rasa takut dan mengharap itu harus imbang. Ya. Sehingga dalam hal ini kapan takut itu lebih afdol dikasih untuk kita ini yang sehat, ya, kesempatan maksiat besar, nafsu lagi membara-membaranya, untuk kita itu harus diperbanyak rasa takut, bukan rojanya. Kalau orang sudah mau wafat, dia ingat dosa, ingat gini, oh jangan, kasih roja yang banyak, biar dia husnudzon kepada Allah. Kadang-kadang ya Allah ya apa banyak dosa, iya sampai dosa terus pak, hati-hati sampai neraka nih, tambah pusing dia. Ini orang dari titik wafat jangan dikasih ketakutan, tapi buat dia itu yakin Allah Maha Ghafar, sehingga dia dalam keadaan berbaik sangka pada Allah waktu wafat. Nah waktu itu rojak diperbesar. Ini sekarang salah. Sebagian dokter yang harusnya dikasih rasa takut, kasih harapan, akhirnya maksiat terus. Ahli pengajian tapi maksiat terus. Kenapa? Oh gampang, diampuni, santai aja. Salah ngasih dosis. Karena itulah ulama itu kayak dokter. Kalau dia ngasih dosis yang salah, ya rusak jadi pasiennya. Sehingga obat yang paling cocok untuk semua kalangan, mau pendosanya, ahli ibadahnya, apa itu? Rasa takut. Kapan roja itu, harapan itu manfaat? Ketika hendak wafat, perbanyak dia harapan kepada Allah. Nah, itu cara ngobati seperti itu ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita
orang-orang yang senantiasa di dalam jalurnya, ya, senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban darinya dan terjaga dari segala hal yang diharamkannya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila adgiya ulama nahda bil khair nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qir bir ridha minka uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.